Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, nabiyyina Muhammadin alaihi afdalus salati wa atammut taslim, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan tafsir surat Fussilat. Kita akan membahas ayat ke-48 dan ayat ke-49. Allah berfirman, ba'da a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim, wa dhalla 'anhum ma kanu yad'una min qablu wa dhannu ma lahum min mahis la yas'amul insanu min du'ail khairi wa immassahu syarru faya'usun qanut. Allah berfirman yang artinya, dan hilang lenyaplah dari mereka apa yang selalu mereka sembah dahulu, dan mereka yakin bahwa tidak ada bagi mereka satu jalan keluar pun. Manusia tidak jemu memohon kebaikan, dan jika mereka ditimpa malapetaka, dia menjadi putus asa, lagi putus harapan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di ayat yang ke-48 Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan dua keadaan orang musyrik pada hari kiamat nanti. Yang pertama, penyesalan yang begitu besar, penyesalan yang begitu mendalam dari orang-orang musyrik pada hari kiamat ketika sesembahan mereka lenyap, ketika sesembahan mereka hilang. Di ayat yang lain, surat Hud ayat ke-21, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ulaikal ladzina khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Dan lenyaplah dari mereka sesuatu, yakni sesembahan yang selalu mereka ada-adakan. Taib. Lenyapnya sesembahan-sesembahan selain Allah di kehidupan akhirat nanti, ini sejatinya menegaskan bahwa sesembahan selain Allah itu tidak bermanfaat sama sekali bagi mereka. Sesembahan selain Allah itu juga tidak akan pernah bisa memberikan pertolongan kepada mereka sedikit pun. Di surat Al-A'raf ayat 191, 192, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ayusyrikun ma la yakhluqu syai'aw wa hum yukhlaqun
Apakah mereka berbuat syirik, mempersekutukan Allah dengan berhala yang tidak dapat menciptakan sesuatu apapun. Bahkan berhala itu sendiri yang diciptakan manusia. Berhala itu tidak dapat memberikan pertolongan kepada para penyembahnya, dan bahkan kepada dirinya sendiri pun dia tidak dapat memberikan pertolongan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jelas ya, semua sesembahan selain Allah itu tidak bermanfaat bagi para penyembahnya dan tidak akan pernah bisa memberikan pertolongan kepada mereka sedikit pun. Nah, ini yang kemudian menjadikan penyesalan yang begitu besar. Kenapa? Karena ketergantungan, keterkaitan dan keterikatan jiwa raga mereka selama di dunia kepada sesembahan-sesembahan selain Allah ini. Ada harapan-harapan besar yang mereka gantungkan kepada sesembahan-sesembahan mereka ini untuk kebahagiaan, keselamatan, kedamaian. Barakallahu fikum. Ternyata sesembahan-sesembahan itu lenyap begitu saja, tidak memberikan manfaat sedikit pun dan tidak bisa menolong mereka sedikit pun. Ya, orang tuh kalau sudah menaruh harapan besar ternyata tidak sesuai harapan yang diharapkan itu, maka rasanya gimana, Bu? Nyesek, ya, kecewa berat, begitu ya. Dan itu sejatinya siksaan tersendiri bagi mereka. Na'udzubillah. Dengan demikian, kita juga memahami apa yang sudah mereka upayakan di dunia, segala perbuatan, segala persembahan, dan juga harapan yang disandarkan kepada sesembahan-sesembahan selain Allah itu terbukti batal dan sia-sia. Jadi bukan hanya sesembahannya yang lenyap, yang tidak manfaat, tapi juga semua upaya, semua usaha yang mereka perbuat ketika di alam dunia ini menjadi sia-sia begitu saja. Mungkin mereka berkorban waktu, mungkin mereka berkorban tenaga, mungkin mereka berkorban harta untuk menjadi pengabdi sesembahan-sesembahan mereka ini. Ternyata itu semua menjadi sia-sia, batal, tidak berbuah pahala sedikit pun. Sebagaimana Allah tegaskan di surat Hud ayat ke-16, ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Mereka itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu apapun di akhirat kecuali neraka. Ya, sudah capek di dunia, kemudian di akhirat dapat siksa neraka. Artinya penderitaan yang tidak berujung, penderitaan yang tidak ada finishnya, penderitaan yang terus-menerus menimpa mereka. Ditambah lagi wahabita ma sana'u fiha, sia-sialah apa yang telah mereka usahakan di dunia. Apa yang mereka usahakan di dunia? Kesyirikan, kekufuran, penyimpangan, dosa dan maksiat. Na'udzubillah. Itu menjadi sia-sia belaka. Padahal mereka menganggap itu mungkin bentuk ibadah, ya, bentuk taqarrub kepada sesembahan mereka. Tapi sia-sia apa yang telah mereka usahakan di dunia itu. Dan batallah apa yang dahulu selalu mereka kerjakan itu. Ya, capek gawe enggak kepake, capek gawe tidak kepake. Taib, ibu yang dirahmati Allah, ini juga siksaan tersendiri.
Ya, siksaan batin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini keadaan pertama, penyesalan yang begitu besar dan mendalam dari orang-orang musyrik pada hari kiamat, ketika sesembahan mereka lenyap, dan lenyap pula manfaat dari apa yang mereka perbuat selama di alam dunia. Keadaan yang kedua, mereka yakin bahwa tidak ada bagi mereka satu jalan keluar pun untuk melarikan diri dari azab Allah. Jadi sudah di level yang putus asa, frustasi, sampai kemudian membuahkan keyakinan bahwa tidak ada bagi mereka ini satu jalan keluar pun. Tidak bisa melarikan diri dari azab Allah. Kalau siksa dunia, orang mungkin bisa berkelit, orang mungkin bisa bermain-main. Begitu kan Ibu? Kan banyak orang yang sedang di dalam penjara bisa jalan-jalan ke Bali. Begitu kan? Ada teman kita, Ibu, pernah cerita, karena dulunya beliau punya jabatan di satu dinas tertentu, sehingga mengenal banyak kalangan pejabat. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di satu ketika beliau terkaget-kaget karena melihat ada tahanan sedang makan bakso di warung bakso. Pasula grok ketemu, dan dia sama istrinya juga kaget begitu ya, karena bertemu dengan orang yang dikenalnya, padahal sedang ditahan itu. Barakallahu fikum. Sampai akhirnya berisyarat ya supaya ya tutup mulut saja ya, diam-diam saja. Itu orang sedang ditahan di dunia. Bisa begitu, Bu? Kenapa bisa begitu? Ya itu hukum dunia. Ada istilah bil fulus mulus. Bil fulus mulus. Dengan duit segala sesuatu jadi mulus. Wajah ibu saja kalau pakai duit kan Masya Allah gitu kan. Kalau ada semut saja bisa terpleset semut itu. Begitu, Bu. Itu hukum di dunia, siksaan di dunia. Bisa begitu. Kalau di akhirat tidak bisa begitu. Tidak ada jalan keluar. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari tidak lagi manfaat harta dan juga anak-anak. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali mereka yang datang menghadap Allah dengan qalbun salim. Tidak bisa, duit nggak berlaku di sana. Lagian yang menjaga neraka itu malaikat. Syidadun ghiladzun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak bisa disogok-sogok. Mereka tidak mengenal istilah pelicin, tidak ada. Ya. Mereka tunduk patuh kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka tidak bisa di akhirat, tidak bisa mereka keluar dari siksa, dari azab Allah. Tidak ada nepotisme, tidak ada negosiasi, ya tidak ada sogok menyogok, juga tidak ada dinasti, nggak ada. Ya, tidak berlaku di sana. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, hal ini sejatinya menggambarkan kepada kita semua bahwa orang-orang musyrik benar-benar putus asa di dalam neraka, dan sesungguhnya itu merupakan siksaan batin tersendiri bagi mereka. Lengkap sudah penderitaan, siksaan, kesengsaraan yang mereka dapatkan di dalam neraka itu. Tidak hanya fisik mereka yang disiksa, tapi batin mereka juga tersiksa. Ibu, kalau batin sudah tersiksa, fisik normal itu tidak manfaat. Ya kan Ibu? Kalau batin orang sudah tersiksa, tidak bahagia,
maka jasad yang normal itu tidak manfaat. Jasad yang sehat itu tidak manfaat. Apalagi kemudian penderitaannya itu menimpa lahir dan batin. Ini siksaan yang sempurna, penderitaan yang sempurna. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalamah. Oleh karenanya terus menerus kita seharusnya berdoa kepada Allah, minta diselamatkan dari siksa api neraka. Nabi ngajarin kita setiap di penghujung tasyahud akhir kita, maka kita membaca doa. Apa doanya, Bu? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kita berlindung kepada Allah dari siksa kubur, dari siksa neraka jahanam. Nah, itu penting selalu dibaca. Karena naudzubillah, ya. Apalah artinya segala kebaikan dunia, apalah artinya segala fasilitas kemewahan dunia kalau ujung-ujungnya di akhirat kita dapat siksa neraka. Taib. Kita lanjut di ayat ke-49. La yas'amul insanu min du'ail khairi wa immassahu syarru fayausun qanut. Manusia tidak jemu memohon kebaikan, memohon al-khair, dan jika mereka ditimpa malapetaka, dia menjadi putus asa, lagi putus harapan. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Azza wa Jalla menerangkan tentang tabiat manusia dari sisi jati dirinya. Tabiat manusia dari sisi jati dirinya. Apa itu tabiat manusia? Tidak punya kesabaran, baik terhadap yang baik, sehingga mereka kebablasan ketika mendapatkan segala sesuatu yang serba enak dalam hidupnya. Juga manusia itu tidak punya kesabaran ketika menyikapi perkara yang buruk, sehingga mereka tidak mau bersabar dan akhirnya berputus asa. Ini nyambung dengan tabiat manusia yang disebut dengan ajalah, istijal, ya, sifat tergesa-gesa. Ini tabiat buruk manusia. Hidupnya serba pengen cepat, instan, ya, seperti kilat. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, hidupnya penuh dengan keburu-buruan, hidupnya penuh dengan ketergesa-gesaan, tidak punya kesabaran. Kalau dalam kebaikan, segala sesuatu yang menyenangkan, mereka tidak sabar, tergesa-gesa, sehingga mereka kebablasan, ya, di dalam kesenangan. Kalau mereka ditimpa yang buruk, musibah, bencana, atau yang sejenis dengan itu, mereka juga tidak mau sabar, akhirnya mudah putus asa. Dengan kata lain, ya, susah move on. Begitu, ya. Barakallahu fikum. Kemudian di dalam ayat ini Allah juga menegaskan bahwa manusia tidak ada bosan-bosannya untuk berdoa meminta kebaikan bagi dirinya. Dan kebaikan yang dimaksud di sini adalah hal-hal yang sifatnya duniawi. Makanya al-khair itu kadang juga dimaknakan dengan harta, materi dunia. Al-khair. Karena kebanyakan manusia memandang seseorang itu ada dalam al-khair,
ada dalam keadaan baik-baik saja ketika mereka itu mendapatkan fasilitas-fasilitas dunia. Kan begitu, Bu? Ya tidak ini? Orang itu menjadikan patokan kebaikan seseorang itu, orang sering menilai bahwa seseorang itu ada dalam al-khair, ada dalam kebaikan kalau dia memiliki fasilitas dunia, rezekinya banyak, karirnya melejit, pangkat jabatannya naik, begitu kan? Penghasilannya semakin besar, duitnya semakin banyak, orangnya semakin sehat, gitu ya. Oh, berarti orang ini ada dalam kebaikan, sedang baik-baik saja. Tidak peduli dia apakah sholat atau tidak, apakah belajar agama atau tidak. Yang penting patokannya itu. Nah, begitu. Nah, di sini Allah tegaskan, la yas'amul insanu min du'ail khair. Manusia itu tidak pernah bosan. Manusia itu tidak pernah jemu di dalam memohon kebaikan-kebaikan dunia. Begitu. Maka manusia selalu minta kesehatan, pengen dapat keturunan, selalu pengen harta yang berlimpah, ingin mendapatkan tahta, kekuasaan, pangkat, jabatan, kedudukan, ketenaran, dan nikmat-nikmat serta tuntutan duniawi yang lainnya. Dan mereka jadikan itu sebagai patokan, bahwa orang itu dikatakan baik-baik saja kalau duniawinya juga baik. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, sekalipun dia telah memperoleh kekayaan dunia yang sudah mencukupi dirinya, maka dia akan terus mencari untuk menambah. Begitu kan manusia, Bu? Siapa sih manusia itu? Ya kita-kita ini. Nasihat itu kan untuk diri sendiri. So, Ibu kalau sudah punya kekayaan, masih pengen nambah enggak? Masih pengen nambah enggak? Jujur saja, Bu. Ya. Masih pengen kan? Begitu manusia tuh begitu, tabiat dasarnya begitu. Ya kan? Suami sudah gaji 50 juta, ya. Kira-kira kurang enggak? Kurang, Mas, coba tambah lagi penghasilannya, Mas. Begitu kan? Anak kita loh sudah semakin gede, SPP-nya naik ini. Semua barang naik gara-gara Selat Hormuz ditutup, gitu kan? Iya, sekarang mah naik semua dah, Ibu. Tiket pesawat naik, gitu kan? Beras naik, semuanya naik. Ya. Minyak naik. Saya kalau belanja ke warung juga begitu. Aduh, Mas, maaf, naik sekarang. Ini galon tadinya 18.000 jadi 20.000. Ya, kan begitu, Bu? Pusing itu, yang jualan saja pusing. Nah, kita yang beli. Begitu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Taib, semua naik, BBM naik. Ya memang begitu kan. Hidup itu selalu dengan kenaikan harga. Harga ini tidak pernah turun. Mau ada perang kah, tidak ada perang, harga itu tidak pernah turun. Ya begitu saja naik. Cuman kadang naiknya itu sangat cepat, ya kadang ya nggak kerasa, pelan-pelan tapi pasti. Tapi itu pasti dialami. Nah, lebih-lebih ketika ada tuntutan seperti itu, ya. Maka manusia itu pasti berpikir bagaimana cari tambahan, begitu kan? Apalagi anaknya semakin besar, kebutuhannya semakin besar, begitu ya. Dan anak-anak zaman dulu dengan zaman sekarang kan beda, Ibu ya. Barakallahu fikum. Tidak bisa disamakan. Jadi orang tua juga harus bijak. Kamu ini nak borosnya. Ibu loh dulu jajan kalau sekolah itu 500 perak.
Dia lupa zaman dia dengan zaman anaknya, beda tuh. 500 perak zaman dulu, oh luar biasa, bisa jajan kupat tahu begitu kan, satu piring. 500 zaman sekarang nggak laku ibu, ya. 500 zaman sekarang. Ini kadang orang tua lupa diri gitu kan. Taib. Nah itu manusia selalu ingin mencari sesuatu yang bisa menambah dunianya. Maka di sini berarti ayat yang sedang kita bahas ini berbicara mengenai salah satu sifat dasar manusia, yaitu toma', ketamakan. Di beberapa ayat dan juga hadis Nabi, Allah dan Rasulnya sering mengingatkan kita tentang sifat dasar manusia yang buruk ini. Di surat Al-Fajr ayat 20, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tuhibbunal mala hubban jamma." Dan kamu mencintai harta benda itu dengan kecintaan yang berlebih-lebihan. Manusiawi orang itu cinta harta, tapi jangan berlebih-lebihan. Ibu senang dengan perhiasan, senang, apalagi wanita gitu ya, hijau matanya kalau lihat perhiasan, gitu kan. Nah itu naluri memang, tapi ingat harus mengerti batasan, ya. Karena manusia sering kebablasan, ya, sering offset kalau main bola itu. Di surat Al-Adiyat ayat yang ke-8 Allah juga berfirman, "Wa innahu lihubbil khairi lasyadid." Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada al-khair. Cintanya kepada al-khair. Al-khair yang dimaksud adalah harta. Jadi orang yang berlebih-lebihan di dalam mencintai harta, setelah harta itu didapatkan, sulit bagi dirinya, berat terasa oleh dirinya untuk dikeluarkan di jalan Allah. Itulah penyakit yang namanya bakhil. Gara-gara apa orang itu bakhil? Gara-gara dia terlalu cinta kepada harta. Nabi juga pernah mengingatkan di riwayat Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad, dari sahabat yang mulia Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi, "Ma'dzibani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi lidini." Dua serigala yang lapar yang dilepas di tengah kumpulan kambing tidak lebih merusak dibandingkan dengan sifat tamak manusia terhadap harta dan kedudukan yang sangat merusak agamanya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya, sebuas-buasnya binatang buas, ya buasnya tetap terbatas. Ya, serigala itu, di kita ada serigala, Bu, yang suka mengaung itu. Mungkin di Indonesia jarang ada ya. Taib, ibu yang dirahmati Allah. Ya, buasnya binatang buas kalau makan ya cukup satu. Dapat satu kambing sudah dia makan satu kambing itu bahkan berjamaah. Sama singa juga begitu, harimau. Kalau sudah dapat satu kijang, satu tangkapan buruan, ya sudah itu saja. Bisa kemudian mereka makan bersama berjamaah. Yang kemudian terlepas sudah dilepaskan. Toh nanti bisa nyari lagi, kan begitu. Nah, ternyata ketamakan manusia melebihi ketamakan binatang buas. Makanya pantas kalau Allah mengatakan manusia itu kalau sudah menyimpang, dia lebih sesat daripada binatang ternak. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ketamakan ini yang sangat mengerikan. Di riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, Nabi juga bersabda, "Lau anna libni Adam wadiyan min dhahabin ahabba an yakuna lahu wadiyani walan yamla afahu illa turab
wa yatubullah ala man taba. Sungguh seandainya anak Adam memiliki satu lembah dari emas, satu lembah emas, maka niscaya dia sangat ingin mempunyai dua lembah emas, lembah emas yang kedua. Dan tidak akan ada yang memenuhi mulutnya kecuali tanah. Kemudian Allah mengampuni orang yang bertaubat. Artinya dia baru berhenti dari ketamakannya itu kalau sudah mati. Kalau di alam kubur masih bisa tamak, mungkin dia akan tamak lagi di alam kubur. Tapi kan tidak bisa, selesai sudah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah ini ketamakan manusia. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di riwayat Imam Al-Hakim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Nabi juga bersabda, "Iqtarabatis sa'ah wala yazdadun nas 'ala dunya illa hirsa wala yazdaduna minallahi illa bu'da." Hari kiamat sudah semakin dekat dan tidak bertambah kemauan manusia kepada dunia melainkan semakin rakus, dan tidak bertambah kedekatan mereka kepada Allah melainkan semakin jauh. Jadi kiamat sudah semakin dekat, tapi manusia semakin tamak terhadap dunia. Kiamat sudah semakin dekat, tapi ternyata manusia semakin jauh dari Allah. Seharusnya kiamat sudah sangat dekat, kita seharusnya lebih tamak terhadap akhirat. Ketika kita sudah tahu bahwa kiamat sudah semakin dekat, berarti seharusnya kita semakin dekat kepada Allah. Nah manusia itu kebalikannya. Kiamat sudah sangat dekat, akhirat sudah sangat dekat, tapi dia malah semakin dekat semakin tamak ke dunia, ya, dan semakin jauh dari Allah. Dan ini mengerikan. Ini kelalaian yang sempurna, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya, dan kiamat yang paling dekat dengan kita itu ya kematian kan. Kiamat yang paling dekat dengan kita kematian. Jadi jangan jadi tua-tua keladi, semakin tua semakin menjadi-jadi. Ya. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Berikutnya, nah ini juga penting disampaikan bahwa hati orang tua itu menjadi muda karena dua hal. Yang pertama cinta dunia, dan yang kedua panjang angan-angan. Nah ini bahayanya cinta dunia. Orang tua jadi lupa ketuaannya. Ya kan ibu? Gara-gara cinta dunia. Gara-gara panjang angan-angan, orang-orang yang sepuh itu lupa dengan kesepuhannya. Taib. Maka Nabi SAW di riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi bersabda, qalbus syekh syabun ala hubbits natain. Hati orang tua renta senantiasa muda dalam mencintai dua perkara. Pertama, tulul hayat, hidup yang panjang. Yang kedua adalah hubbul mal, cinta terhadap harta. Jadi bukan anak muda saja ya yang ngoyok kepada dunia. Orang tua juga bisa begitu. Ya. Orang tua bisa begitu. Padahal seharusnya semakin tua semakin dia itu mati rasa terhadap dunia. Harusnya begitu. Dan semakin dia itu ngerasa sangat dekat dengan akhirat. Kalau sama dunia harusnya sudah mati rasa. Sudah mau ngapain lagi atuh? Gitu kan? Mau ngapain lagi kalau sudah tua? Mau ngoyo terhadap dunia lagi? Tidak bisa, gitu ya. Tapi demikianlah manusia, ya. Saking cintanya kepada harta, cintanya kepada dunia, membutakan mata hatinya. Di hadis yang lain, masih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu,
yakburu ibnu Adam wa yakburu ma'ahu thnani hubbul mali wa tulul umur. Anak Adam yakni manusia semakin tua dan juga ada yang menjadi besar juga bersamanya. Semakin bertambah usianya, semakin besar. Ya, ada yang ikut semakin besar bersama dengan pertambahan usia itu. Apa itu? Cinta harta dan panjang umur. Taib. Artinya apa? Terlalu panjang angan-angannya. Seolah-olah dia itu anak muda yang masih panjang perjalanannya. Pun demikian, semakin besar cinta harta pada dirinya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, sifat tamak dan rakus ini seringkali membutakan hati. Seringkali mendorong orang kepada kezaliman. Sifat tamak ini juga sering menjadikan orang merusak lingkungan serta memicu kehancuran sosial dan juga individu karena tidak adanya rasa syukur. Nah, ini bahayanya sifat rakus. Ya, tidak hanya agamanya yang rusak, tidak hanya buta hatinya, tapi juga merusak orang-orang yang di sekitarnya. Dan itu karakternya orang-orang kafir. Karakternya orang-orang munafik. Mereka melakukan ifsad di dunia, melakukan kerusakan dan pengrusakan di dunia. Artinya apa? Muslim itu, mukmin itu melakukan islah, melakukan perbaikan dan perdamaian di dunia, bukan pengrusakan. Nah, sekarang alam semesta ini rusak gara-gara ulah siapa? Manusia. Manusia yang model bagaimana? Manusia yang tamak dan rakus. Dan dulu mah hutan ketika nggak ada yang ngurus, diurusnya sama binatang-binatang, aman itu hutan, ibu. Kenapa sudah ada yang ngurus, apakah itu dinas, apakah itu kementerian, kok jadi rusak hutan ini? Laut juga demikian. Ya. Ketika ada orang yang kemudian katanya ngurusin laut, tapi kok kenapa laut jadi rusak? Nah, ini kan tanda tanya besar. Ada apa di balik itu semua? Nah, itulah kerakusan manusia. Barakallahu fikum. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Selanjutnya Allah menyebutkan tabiat dasar manusia yang lainnya. Apa itu? Wa in massahu syarru fayausun qanut. Jika mereka ditimpa malapetaka, dia menjadi putus asa. Lagi putus harapan. Nah, ini tabiat dasar manusia yang berikutnya, yakni jika ditimpa malapetaka mereka putus asa, lagi putus harapan. Dengan bahasa lain, gak sabaran. Jika kebaikan yang dicari itu tidak diperolehnya, jika materi-materi dunia yang dia berambisi kepadanya ternyata tidak dia dapatkan, dengan kata lain mereka ditimpa sesuatu yang di luar harapan, musibah, bencana, malapetaka, maka mereka menjadi putus asa. Seakan-akan tidak ada lagi harapan bagi mereka. Tidak ada lagi bumi tempat berpijak, dan tidak ada lagi langit tempat berteduh. Semua yang mereka inginkan itu seakan-akan sirna. Kasus orang bunuh diri di zaman ini banyak nggak, ibu? Banyak. Banyak. Yang mengerikannya bunuh dirinya berjamaah lagi, gitu kan? Ibu dan dua anaknya yang masih kecil-kecil bunuh diri, meninggalkan secari kertas surat. Bang, Mas,
suamiku kami duluan ya, begitu kan? Kami duluan supaya kamu tidak sengsara dalam menjalani kehidupan. Barangkali kami menjadi beban bagimu, begitu kan? Kurang lebih begitu kata-katanya. Kami duluan saja, begitu. Si ibunya bunuh diri, anak-anaknya juga diracun sama dia, mati berjamaah. Ini ngeri kan ibu? Ya, ngeri. Dan itu himpitan ekonomi, himpitan kemiskinan. Orangnya miskin ilmu, tipis iman. Sudah klop sudah. Dengan rayuan dan godaan setan, sudah akhiri saja hidupmu, kasihanlah suamimu. Kamu kan cinta sayang sama suamimu, sudah duluan saja. Bawa anak-anakmu duluan, biar kamu tenang di sana. Padahal orang itu mati bunuh diri berarti mati dalam keadaan melakukan dosa besar. Nah ini miris ya kalau dengar kisah-kisah begitu. Bahkan apalagi kalau anak masih kecil sudah bunuh diri. Anak SMP bunuh diri gara-gara tidak dibelikan motor oleh orang tuanya. Ini terjadi. Ya. Generasi apa kata orang, Bu? Anak-anak zaman sekarang ini. Generasi strawberry. Indah, bagus, mulus, ya. Nampak wah dari luar, tapi rapuh di dalam. Itu generasi strawberry. Lihat strawberry itu kan luar biasa kan ibu? Ya. Warnanya menyala begitu, ngejreng. Pokoknya baguslah tampilan luarnya. Sebetulnya rapuh dalamannya. Hancur dalamannya, mudah hancur. Nah itu kata orang generasi strawberry. Ya jangan kaget kalau anak SMP kemudian gantung diri di dapur rumahnya. Gitu kan? Gara-gara minta motor nggak dibeliin. Ya gimana, buat SPP saja susah, anaknya nuntut bapaknya beliin motor. Ini terjadi, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi orang itu kalau kurang bimbingan ya begitu, ya, kurang bimbingan. Nah dalam keadaan yang demikian, mereka menjadi berputus asa dari rahmat Allah, berprasangka buruk terhadapnya, seakan-akan Allah tidak mempunyai sifat kasih sayang, seakan-akan Allah itu bukan zat yang maha pemberi rahmat kepada hambanya. Nah sejatinya sifat seperti ini sifat orang kafir, sebagaimana tabiat yang pertama tadi. Orang yang terlalu ngoyo terhadap dunia sehingga memiliki sifat tamak dan rakus. Itu kan sifatnya orang-orang kafir. Pun demikian orang yang putus asa dari rahmat Allah, ini juga sifatnya orang-orang kafir. Sebagaimana firman Allah di surat Yusuf ayat 87. Wala tayasu mir rauhillah. Innahu la yayasu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya. Nah itu kalimat sebelumnya. Wala tayasu, dan janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah itu hanyalah orang-orang kafir. Bagaimana ibu orang itu putus asa dari rahmat Allah? Orang yang putus asa dari rahmat Allah itu sejatinya dia berburuk sangka kepada Allah. Disangkanya rahmat Allah itu terbatas, sehingga tidak ada stok rahmat untuk dirinya. Bagaimana kemudian orang itu membatasi rahmat Allah, sedangkan rahmat Allah itu wasi'at kulla syai', meliputi segala sesuatu tanpa batas, unlimited. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kemudian dibatasi? Jadi nggak ada celah sedikit pun untuk kita itu putus asa dari kasih sayang
Allah. Selama kita masih hidup, yakini bahwa rahmat Allah itu maha luas. Artinya keberlimpahan itu ada pada rahmat Allah. Maka jangan putus asa. Kebaikan itu selalu terbuka lebar di hadapan kita selama kita itu masih hidup. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi jangan batasi rahmat Allah yang maha luas itu. Karena itu buruk sangka kepada Allah. Jadi nggak ada istilah kadung. Aku kadung hitam nah Ustaz. Aku kadung bejat. Rasa-rasanya orang-orang model aku ini ndak bisa lagi disayang sama Allah. Oh, kata siapa? Ya. Wajahku ini Ustaz wajah ahli neraka. Emang gimana wajah ahli neraka? Ya. Nggak ada tampang-tampang surga. Ya. Nah itu orang-orang frustasi. Ya. Dia menyangka bahwa rahmat Allah itu terbatas. Sehingga ada sosok yang itu adalah dirinya, kemudian tidak bisa dapat rahmat Allah. Maka orang seperti ini diingatkan, dinasehati. Apa yang menghalangi Anda untuk mendapatkan rahmat Allah jika Anda mengejarnya? Memperbaiki diri, taubat nasuha. Begitu. Pelajaran terakhir, dari sinilah kita memahami bahwa ajaran agama menekankan pentingnya sifat qanaah, merasa cukup, merasa puas, merasa ridho dengan jatah pemberian dari Allah. Itu sudah kekayaan sejati itu ya qanaah. Apa Bu? Qanaah. Qanaah. Ibu pada punya suami, qanaah. Sudah syukuri apa yang ada. Suami ibu itu adalah anugerah. Gitu ya. Kalau ibu enggak qanaah ya pasti akan ngelirik suami orang. Duh enak si fulanah mah suaminya begini gitu ya. Enggak boleh, qanaah saja. Syukuri apa yang ada di hadapan kita. Ya. Ustaz, banyak kekurangannya suami saya. Iya, ibu kalau ganti suami juga belum tentu dapat yang lebih bagus. Ya kan ibu? Belum tentu dapat yang lebih bagus. Syukuri saja, saling memperbaiki. Begitu kan? Hidup itu kan begitu. Ya. Bersyukur, gitu ya. Menahan diri dari nafsu yang tidak terkendali. Dan ada catatan penting juga di sini. Islam itu tidak melarang umatnya untuk kaya raya, tapi kekayaan yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan digunakan untuk beribadah kepadanya, serta digunakan untuk menegakkan agama Islam dan menolong kaum muslimin. La ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak mengapa kata Nabi dengan kekayaan kalau orangnya bertakwa. Begitu. Maka janganlah mencari kebahagiaan di dunia dengan dunia. Jangan mencari kebahagiaan dunia dengan dunia, karena selamanya tidak akan pernah bahagia. Carilah kebahagiaan dunia itu dengan sesuatu yang menjadikan kita bahagia di akhirat. Pasti bahagia dunia itu kita dapatkan. Maka Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah alaihi rahmatullah, beliau mengatakan di satu maqalatnya, muhibbud dunya la yanfaqu min thalath. Pecinta dunia itu tidak akan terlepas dari 3 hal. Yang pertama, hammun lazim. Ham itu keresahan, kesedihan, kecemasan, kegelisahan yang terus menerus. Aduh, gimana perusahaan saya? Takut dia. Kenapa ini diambang krisis? Padahal krisisnya belum ada. Oh, dia menderitanya sudah dari sekarang. Rugi nggak ibu? Rugi. Nah itu ham yang lazim. Ya. Kegelisahan yang lazim. Lazim itu ya lazim itu harus ada pada dirinya terus menerus. Kasihan. Ya. Yang kedua, ta'abun daim.
kecapean, keletihan yang terus berkelanjutan. Capek. Ya. Ngejar dunia itu capek enggak Ibu? Capek. Ya, tanya saja ke orang-orang yang suka ngejar dunia. Capek. Ya. Kadang mohon maaf punya rumah ndak bisa dinikmati. Capek, riweuh kaditu kadieu, kesana kemari. Gitu kan? Ngurusin cabang usaha di sana, mau meeting dengan klien di sana, harus pergi ke luar negeri ketemu klien. Capek itu. Ta'ab daim. Yang lebih ngeri lagi, hasratun la tanqadi, penyesalan yang tidak pernah berhenti. Itu yang lebih ngeri lagi. Jadi gelisah, capek yang terus menerus, dan penyesalan yang tidak pernah berhenti. Itu siapa Ibu? Muhibbud dunya, mukibin dunia itu ya begitu keadaannya. Maka cintailah akhirat supaya kita itu bahagia dunia sekaligus akhirat. Barakallahu fikum. Sampai di sini ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu ada doa, silahkan dihafalkan. Allahumma anta adudi wa nasiri, bika ahulu wa bika asulu wa bika uqatilu. Ya Allah, Engkau adalah penguat dan penolongku, hanya denganmu aku memiliki kekuatan, dan hanya denganmu aku memiliki kebesaran, ya. Wa bika uqatil, dan hanya denganmu aku bisa berperang. Ini meminta pengokohan kepada Allah, ya. Kalau kita sedang terpuruk, kalau kita sedang ada di titik rendah, ya bahkan nyaris frustasi, maka doa semacam ini sangat manfaat untuk kita panjatkan kepada Allah. Allahumma anta adudi wa nasiri, bika ahulu wa bika asulu wa bika uqatil. Baik, ibu-ibu, sampai di sini pelajaran kita. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di ayat ke-50 dan seterusnya. Barakallahu fikum, akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.